Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firka Tunisa dengan NIM 2348201080 dari kelas 2A Farmasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang anabolisme fotosintesis. Sebelum saya memaparkan materi tentang anabolisme, kita juga harus tahu apa itu metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian transformasi kimia yang menopang kehidupan di dalam sel tumbuhan. Nah, metabolisme adalah proses perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, atau sebaliknya. Senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan melibatkan reaksi-reaksi kimia dan sejumlah energi yang menyertainya. Secara umum, metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme reaksi penyusunan dan katabolisme reaksi pemecahan. Apa sih itu anabolisme? Nah, anabolisme itu adalah suatu peristiwa penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Contohnya seperti fotosintesis. Selanjutnya, fotosintesis adalah proses penyusunan senyawa karbon dengan menggunakan energi matahari. Lebih khusus lagi, energi cahaya yang mendorong sintesis karbohidrat. Proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat, oksigen, dan air. Nah, bisa kita lihat ada gambar tanaman yang disertai dengan cahaya, oksigen, karbon dioksida, karbohidrat, dan air. Fotosintesis akan terjadi apabila tumbuhan itu mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Nah, klorofil itu merupakan pigmen berfungsi menangkap energi matahari lalu mengkonversikannya menjadi energi kimia yang terkait dalam molekul karbohidrat. Nah, klorofil terdapat dalam organel dalam tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Selanjutnya ada kloroplas terdapat di bagian mesofil di dalam daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ada dua reaksi, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang karena prosesnya harus membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap karena prosesnya tidak tergantung cahaya terjadi pada bagian stroma kloroplas. Selanjutnya ada mekanisme siklus Kelvin-Benson, yaitu merupakan mekanisme yang dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribosa di fosfat karbosilase yang membentuk 3 fosfolisarat yang merupakan enzim allosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Nah, yang pertama ada reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. Jika kloroplas diberi cahaya, ion H+ ditransfer dari stroma ke dalam tilakoid yang menghasilkan peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim karbosilase yang terletak di permukaan luar membran tilakoid. Yang kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg2+ yang memasuki stroma daun sebagai ion H+ jika kloroplas diberi cahaya. Yang ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan oleh fotosistem 1 selama pemberian cahaya. Selanjutnya ada juga mekanisme siklus Hertzsprung yang berdasarkan cara memproduksi glukosa. Tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 melalui siklus Kelvin yang melibatkan enzim rubisco sebagai penghambat CO2. Tumbuhan C3 memerlukan 3 ATP atau menghasilkan molekul glukosa, namun ATP ini dapat dipakai sia-sia tanpa dihasilkan glukosa. Hal ini dapat terjadi jika ada fotorespirasi di mana enzim rubisco tidak menghambat CO2 tetapi menghambat O2. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Enzim fosfophenol pirofat karbosilase adalah enzim yang akan mengikat CO2 dari udara dan kemudian akan menjadi oksalosetat. Itu akan diubah menjadi malat. Malat akan terkarbosilasi menjadi pirofat dan CO2. Nah, pirofat akan kembali menjadi enzim fosfophenol pirofat karbosilase, sedangkan CO2 akan masuk ke dalam siklus Kelvin yang berlangsung
di sel Badel seed dan melibatkan enzim RuBPH. Proses ini dinamakan siklus Hertzsprung yang terjadi di sel mesofil. Dalam keseluruhan proses ini digunakan 5 ATP. Dan terakhir ada faktor penentu laju fotosintesis. Yang pertama ada konsentrasi CO2 di udara, yang kedua ada intensitas cahaya. Semakin baik laju fotosintesis bila tinggi intensitasnya. Yang ketiga ada kadar fotosintat, yaitu hasil fotosintesis. Bila kadar fotosintat karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Sebaliknya, kadar fotosintat bertambah, laju fotosintesis akan berkurang. Yang keempat ada kadar air. Apabila kadar air menurun, maka stoma akan menutup dan menghambat masuknya CO2. Yang kelima ada suhu optimum enzim yang untuk bekerja dalam proses fotosintesis. Yang keenam ada tunas muda, yaitu laju fotosintesis akan lebih tinggi pada tumbuhan muda atau kecambah. Hal ini, tunas muda memerlukan banyak energi dan makanan.